Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya atas semua masih ada sampai hari. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita akan berbalik kepada Tuhan. Kita akan pujian yang berkata, Aku ada sebagaimana Aku ada.
menyenangkan hati-Mu Bapa. Hadirlah di tempat ini Tuhan, supaya kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, yang mengambil bagian ibadah di pagi ini Tuhan. Biarlah kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sama-sama siap memuji Tuhan, katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan. Kita ketujuan yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu dengan pujian yang berkata, bangkit suka nama Yesus.
persembahan yang pertama nanti kita bawa ke dalam doa. Puji Tuhan, sebelum persembahan dijalankan kita angkat pujian yang pertama, apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, hanya dengan Allahku rasa tenang hati. Rasa
Tuhan untuk bangkit berdiri. syukur kami Tuhan di tahun yang baru ini, di minggu yang kedua di bulan Januari ini Bapak. Inilah pujian yang sudah diucapkan syukur kami. Sungguh indah tinggal bersamamu Bapak. Karena Engkau Allah yang penyelamat bagi kami. Hingga saat ini kami ada sebagaimana ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan.
bukan kuat dan gagah kami, Tuhan, kami boleh ada di tempat ini ya Bapak, kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji, menyembah untuk kehadiran-Mu Tuhan, dan kami sudah mengumpulkan sebagai persembahan kami. Tibalah saatnya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu, apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu nanti. Sebentar kami akan mendengar dengan tenang, duduk manis Tuhan, dengan tidak ada kuasa apapun yang mengganggu dan mengkonsentrasi kami Bapak. Kuasa ngantuk, ngobrol, kami singkirkan pada saat ini Tuhan Yesus yang baik. Biarlah tahun baru ini kami akan fokus lagi seperti api-api yang menyala dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, terutama dalam rumah tangga kami masing-masing di awal tahun baru ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarpun firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti Tuhan, itulah firman yang berasal dari Engkau Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ampuni kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengar firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Horas. Apa kabar buat kita semua? Sayang kanan sepertinya lebih berat ya. Para pelayan diusahakan bisa duduk di depan. Sekarang tanggal 8 Januari 2022. Masih ngerasa tahun 2022 ya? Sekarang 8 Januari 2023. Ya. Saya secara pribadi bersama dengan istri anak-anak memang tidak hadir waktu tahun baru kemarin, tapi belum terlambat kami mengucapkan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati, kiranya sepanjang 2023 yang penuh tanda tanya ini Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Karena penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu pasti hebat. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Oke. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah masalah. Katakan sama saya, masalah. Masalah. Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita mendengar kata masalah, apa yang keluar pertama di benak kita? Yuk. Kalau kita dengar kata masalah, apa yang keluar pertama di benak kita? Pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, teman-teman semua, kita berinteraksi. Bukan hanya diam duduk tenang, tapi setiap kali hamba Tuhan menjawab, ya, jemaat hamba Tuhan bertanya, jemaat jadi tidak ada yang diam. Oke. Kalau kita membaca, ya, kata di atas, apa? Apa yang pertama kali terbersit di benak kita? Ica. Apa? Jodoh. Oh. Rumit. Ada lagi? Pusing. Kalau dia pangsit. Ya, bukan masya Allah, bukan masalah, bukan. Ya, apa yang terbersit? Ada lagi? Saya kiri saya nih. Om Tuera. Bingung. Masa mesti saya tembak sih? Bu tipu. Pusing. Yang lain Bu, selain pusing.
bingung. Juga bingung. Tante Mano dong, emosi, kayak daun banget gitu ya. Ya, Ibu Pardede, apa kita? Bingung, banyak banget yang bingung ya. Yang lain deh selain bingung gitu. Tapi bingung masalah nggak? Mau pilih kiri, mau pilih kanan. Lebih bingung lagi kalau kita tinggal di Malaysia. Malaysia itu mau belok kiri, belok kanan, kita pusing kiri, pusing kanan. Itu di Malaysia. Kayaknya lebih mudah ya menyebutkan apa yang ada di benak kita pertama kali mengenai masalah. Tapi tahukah Bapak Ibu, masalah itu selain yang Bapak Ibu bilang tadi, bingung, khawatir, jodoh, apalagi pusing, sakit, apalagi stres, apalah ya. Saya tidak akan berbicara cepat-cepat. Jadi saya mau kita nih merenung dulu nih sama-sama. Ya. Mungkin meraba-raba ke depan. Saya ada masalah apa ya nanti ya? Saya sih belum ambil ayat Kompas untuk tahun 2023 dari tempat ini. Tapi saya mau tanya satu orang aja. Siapa yang hafal ayat Kompasnya tahun 2023? Silakan berdiri. Ada yang tahu? Paling enggak tipis-tipis lah, beti-beti lah, beda-beda tipis. Apa yang didapat tahun 2023? Cynthia, apa enggak? Udah ambil belum? Masih banyak yang belum ambil ya. Yobel, apa Bel? Buka dulu dong, apa-apa kok. Isinya? Memang lu cocok membantu sekret. Pas ya. Ayat itu bukan sembarang ayat, karena memang Tuhan mau berperkara dahsyat sama hidup Yobel. Ya. Setiap ayat yang memang Anda terima, yang saya nanti akan terima, ya, itu bukan jimat. Saya kalau orang-orang yang memang tidak kenal Tuhan, mereka dapat ayat nih, mereka tulis di kertas, mereka gulung-gulung, mereka taruh di dalam kain, taruh di dalam dompet. Ya. Mereka menghargai ayat itu sepertinya bukan ayat yang hidup, tapi ayat yang apa ya, sebagai jimat buat mereka, ya, sebagai jimat buat mereka, bukan sebagai ayat yang bisa menuntun, menopang hidup kita sepanjang tahun 2023. Kita nggak usah mikir tahun 2024 ya. Tahun 2024 udah, itu biar saja para politikus yang pusing, ya. Kita nggak usah pikirin ke situ. Yang kita pikirkan adalah sepanjang tahun 2023, apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita responi terhadap tahun 2023. Seorang inventor, ya, tahu inventor? Ada yang tahu? Apa kok? Orang yang menemukan sesuatu. Inventor apa? Orang yang menemukan sesuatu. Inventor adalah penemu. Beda inventor, beda investor. Tapi inventor itu adalah penemu. Bagi seorang penemu, masalah itu apa buat dia? Kadang. Tadi kan masalah menurut versi Anda, menurut versi kita, ya. Itu masalah versi Anda, versi kita semua. Tapi bagi seorang penemu, apa masalah itu bagi dia? Yang tahu? Yang bisa jawab?
Saya nggak mau saya berbicara sendiri di sini. Ya, ada yang bisa jawab kan? Hah? Apa? Peluang. Apa Pak? Peluang. Peluang itu bagi penemu. Ya beda-beda tipis sih, ya. Tapi bagi penemu, ya bagi seorang penemu, masalah bagi mereka, bagi dia itu adalah uang, bukan peluang. Beda tipis kan? Ya, peluangnya, uang. Ya. Oleh sebab itu, ya seorang penemu dia itu edik dengan masalah. Next. Seorang penemu itu addiction with problem. Itu bahasa sono. Ya. Seorang penemu dia itu kecanduan. Hah? Coba baca bersama saya. Seorang penemu itu dia kecanduan. Aduh, mumpung masih 350 hari lebih lah. Ya. Mumpung 350 hari lebih. Siap nggak hadapi masalah? Oh Tuhan, saya datang salah datang ibadah juga. Siap nggak? Setiap hari kita menghadapi masalah. Bagi seorang inventor, kita kembali lagi. Bagi seorang penemu, masalah bagi dia itu adalah duit, uang. Thomas Alva Edison, kali keberapa dia menemukan bola lampu? Kali keberapa? Kali ke-1000 baru dia menemukan bola lampu. Dia terus, pas dia pasang kali yang ke-35, toar, pecah. Pasang kali yang ke-66, dia dapat. Bolamnya nggak masalah, tapi dia dapat. Kali ke-387 misalnya, ngapain lagi? Terus bagi dia, setiap kali masalah dia itu uang. Karena dia tahu di depan sana dia pasti beberapa bulan lalu saya pernah sampaikan, setiap masalah yang ada di dalam hidup kita, yang ada di dalam hidup Anda, itu adalah intro. Dalam sebuah lagu itu cuma intro. Seorang pemusik menciptakan lagu, ya, komposer menciptakan lagu, dia tidak akan pernah menciptakan lagu lebih dari 7 menit. Nah, saya mau tanya lagi, saya cuma mengingatkan saja sama Bapak Ibu teman-teman, berapa menit sebuah intro pada sebuah lagu? Ada intro itu sampai 3 menit? Itu mah bukan intro, itu konser. Ya. Intro dalam sebuah lagu itu nggak sampai 1 menit, nggak sampai 30 detik kalau bisa. Jadi kalau ada intro yang memang sampai 1 menit lebih, orang udah keburu bosan. Ya. Bayangkan kalau saudara Palon dia nyanyi terus Efra pas menyanyi bang, intronya belum selesai, bang, karena mau nyari bang, gitu bang, panjangan intro ya kan, nggak enak kan kalau panjangan intro. Begitulah waktu kita menghadapi masalah. Masalah itu adalah intro bagi hidup kita yang ujung-ujungnya kita akan meraih apa yang namanya itu seperti itu, penemu seperti itu. Ya, dia akan terus mencapai sesuatu yang luar biasa. Dia punya visi jauh ke depan. Setiap orang di kita dalam setiap orang yang ada di tempat ini, ya,
harus biasa menyesuaikan diri dengan masalah. Sejak bayi lahir, jebret, ya, itu sudah masalah. Sampai usia yang sudah lanjut, kata Alkitab, usia manusia itu 70, walaupun memang Tuhan masih tolong dan memang masih berkenan, dikasih bonus 10 tahun lagi jadi 80. Lebih dari itu, ini Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang, ya. Lebih dari itu, kebanggaannya adalah penderitaan, ya. Jadi selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bisa menikmati hidup ini, menikmati masalah, jangan pernah lari dari masalah. Tengah malam waktu saya sedang merefresh apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini, tiba-tiba WA saya berbunyi. Saya mesti bagaimana ya besok? Masalah-masalah lu penanya sama gue. Saya mesti bagaimana ya besok? Tapi itu harus disampaikan. Saya cuma bilang, memang sakit, memang berat, memang sulit, tapi tidak ada jalan lain untuk menghadapi masalah kecuali apa? Dihadapi. Masalah itu dihadapi. Masalah itu jangan dilari, ya. Jangan kita lari dari masalah. Saya belum baca ayat. Saya mau bawa kita berpikir dulu, merenung. Seorang karateka, ya, dia senang karate, ya. Tapi kalau seorang karateka nggak tahan sakit, jangan jadi karateka. Taekwondo, karateka, apapun seni bela diri, ya, olahraga memang bela diri, itu pasti akan familiar, akan terbiasa diajak pukul-pukulan. Kalau nggak siap jadi karateka, tapi mau jadi karateka, ngelak-ngelak terus pukulan, tendangannya ngelak-ngelak terus, menghindar terus, nggak usah jadi karateka. Karena udah pasti, ya, biarpun dia punya impian setinggi langit, saya akan jadi pemenang PON, pemenang Olimpiade di dunia olahraga karate. Tapi kalau dia nggak pernah kena pukul, jangan coba-coba bisa jadi pemenang. Saya suka olahraga. Saya bukan karateka, saya bodybuilder. Saya suka olahraga itu, angkat besi. Setiap kali angkat besi, bagian mana yang saya latih, pasti bagian itu akan sakit. Saya mau badan saya bagus waktu saya angkat besi, tapi saya nggak mau sakit. Jauh, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Ya, dalam istilah binaraga dibilang begini, no pain, no gain. Kalau kita nggak sakit, kita tidak akan bertumbuh. Itu lebih ekstrim lagi. Itu di dalam istilah olahraga yang memang saya geluti. No pain, no gain. Itu dari sisi olahraga. Nah,
Bapak Ibu perhatikan saya, kalau sudah berbicara yang satu ini mungkin ya teman sedikit melek. Siapa di sini yang mau jadi kaya? Tolong angkat tangan. Semua. Kalau Pak Alex saya tahu ini tulus. Kalau yang lain mungkin ya selain Pak Alex di luar sana mungkin bisa tulus. Ya. Saya percaya kita semua di sini mau kaya. Dosa nggak kaya? Tidak dosa. Nggak dosa, kaya itu tidak dosa. Kaya itu tidak dosa. Tapi kalau mengejar kekayaan itulah kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai duka. Percaya nggak orang kaya itu tidak punya masalah? Halo? Orang kaya punya masalah nggak? Justru orang kaya itu punya masalah lebih besar. Makanya diciptakan dirjen pajak. Ya, siapa di sini yang pengemplang pajak? Urusannya sama dirjen pajak. Itulah orang kaya itu justru lebih crowded masalahnya. Bangun tidur, aduh, bagaimana uang saya di bank? Aduh, bagaimana uang saya di berangkas? Ya. Mau simpen duit di bawah tempat tidur sekalipun seperti oma-opa dulu, ya, tetap itu ada masalah. Aduh, gimana uang saya yang ada di bawah kasur? Padahal di bawah kasur dia. Orang kaya itu justru lebih banyak masalah daripada orang yang pas-pasan. Puji Tuhan kita semua di sini orang pas-pasan, oke? Pas kita mau makan ada, pas kita mau cari rumah ada rumah, pas kita mau nikah ada cowok, ya. Pas mau sekolah dapat beasiswa, enak jadi orang pas itu. Cuman kadang kala jadi orang pas itu ngeri-ngeri sedap. Tinggal sehari mau bayar kontrakan nih, ya. belum dapat apa-apa. Nah itu. Tapi waktu harinya dan Tuhan tidak akan pernah angkat tangan waktu kita mengangkat tangan minta tolong sama Tuhan. Waktu kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Yang jadi pembatas, yang jadi masalah serius, ya, yang jadi masalah serius di dalam diri kita, ya, itu siapa? Hah? Yang jadi masalah serius dalam diri kita itu siapa? Katakan sama saya, saya, sayalah masalah seriusnya. Oke, ya, kita buka ayat ya. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Saya undang kita berdiri, kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Saya minta kita 2 kali baca ayat ini, ya. Udah? Lihat saja di depan. 2, 3. Kita sekalian sesaat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. 1 kali lagi. 2, 3. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Cukup. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saya minta tolong Koni, guru bahasa Inggris kan? Depan sini, baca. All we like sheep have gone astray.
we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. And the Lord has laid on him, we have turned everyone to his own way, and the Lord. Thank you, Bani. Ini gak bahasa Inggris, kalau saya takut salah-salah. Ya. All we like sheep have gone astray. Kalau bahasa Inggris itu sepertinya lebih dalam, lebih nancep. Ya, kenapa? Karena memang lebih global, lebih bisa banyak diterima kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, makanya saya bawa dulu Bapak Ibu teman-teman, kita belajar sedikit lah ya. Selama ini kan kita belajar pakai bahasa daerah masing-masing, tapi sekarang masuk kita belajar lebih dalam lagi, karena perkembangan firman Tuhan dalam hidup kita jangan segitu-segitu aja. Latih, kita harus lebih banyak mengerti mengenai kebenaran firman. We have turned everyone to his own way. Next. Ya, bagian B-nya. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ayat ini masalah loh. Ya, ayat ini masalah. Padahal tuh yang terakhir dibilang, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan suruh kita lurus, jalannya lurus, ya. Tapi kita maunya belok ke kanan, belok ke kiri. Makanya seringkali Tuhan pegang telinga kita, lurus goblok. Sorry bahasa saya. Tapi itulah yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Setiap kali disuruh jalan lurus, kita pengen kanan, kita pengen ke kiri, kita ditarik, kita menolak. Ya, padahal sebenarnya jalannya jelas. Makanya saya bilang tadi, masalah terbesar dalam hidup Anda adalah siapa? Diri sendiri. Lahirlah ayat yang selanjutnya, tetapi Tuhan telah menimpa kepadanya kejahatan kita sekalian. Hormat orang tua. Ya, saya selalu bilang kepada anak-anak muda, teman-teman muda, hormat orang tua itu adalah bisa memanjangkan umur, bisa dapat kekayaan berlimpah. Syaratnya jelas, harus hormat sama orang tua. Tapi seringkali juga saya mendengar begini dari orang tua, kamu udah diajar, kok gak ngerti-ngerti sih? Itu saya lah, ya. Saya waktu masih muda, sekarang bukan saya juga masih udah tua, enggak, saya masih muda juga. Saya sering dengar mama seperti itu, udah dikasih tahu, masih nggak ngerti, gitu ya. Tidak ada ayatnya, tapi bisa buka di dalam Ulangan 6. Kita bacakan ya, Ulangan 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ayat yang kelima, Ulangan ke-6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, haruslah engkau, kita orang tua, ya, ini berbicara kepada orang tua. Haruslah orang tua mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah. Ya, satu. Yang kedua, apabila engkau sedang dalam perjalanan. 3,
apabila engkau berbaring mau tidur, dan apabila engkau bangun. Orang tua dikasih tugas 4 dalam satu hari. Sampaikan firman. Memang jadi masalah kalau kita yang memang tidak benar-benar menguasai firman. Ya. Tapi saya mau bilang nih sama bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin pertanyaannya sama saya. Saya kan nggak banyak ngerti firman. Saya nggak tahu firman Tuhan apa yang memang harus saya sampaikan kepada anak saya. Seringkali saya cuma bisa melihat kok saya sudah kasih tahu yang benar, saya sudah ajar yang benar, tapi kenapa anak saya itu justru udah dewasa, udah besar itu melawan sama saya. Anak-anak, perhatikan kasih ini baik-baik. Kita yang sebagai anak mestinya bilang begini sama orang tua. Ma, ngasih tahu firmannya kurang berulang-ulang. Ya. Kasih tahu firmannya kurang berulang-ulang. Dep, bosan nggak dikasih tahu firman terus sama papa? Kadang bosan dia, firman Tuhan terus. Tapi saya mau kasih tahu nih, kita tidak perlu kata-kata. Untuk ajar anak-anak di rumah itu nggak perlu kata-kata. Ya, kita bukan orang-orang yang terikat dengan agama. Agamawi sekali, setiap kali ketemu bangun pagi firman Tuhan. Baca Matius 6 ayat 6. Ini orang lagi baru bangun disuruh baca ayat Matius 6 ayat 6. Ya. Perjalanan ke sekolah, kamu mesti sampaikan firman Tuhan kepada teman-teman. Iya. Mau tidur? Enggak. Kita bukan orang-orang yang terikat dengan agama. Agama tidak menyelamatkan Bapak Ibu, teman-teman. Sekali lagi saya bilang, agama tidak menyelamatkan Anda masuk ke dalam surga. Ya, sekali lagi saya jelaskan, agama tidak membawa kita masuk ke dalam surga. Tapi waktu setiap Anda, setiap kita setia dan melakukan firman Tuhan, kita ada tempat di surga. Amin. Jadi ngajar anak-anak jangan cuma ngomong, jangan cuma ngemeng. Ya, dari firman Tuhan. Anak-anak zaman now, zaman sekarang, mereka lebih senang melihat contoh. Mereka lebih senang melihat teladan. Kamu kakak adik ribut terus, tapi ngelihat papa mama setiap hari kayak Tom and Jerry. Susah. Apalagi tempat tinggal saya itu blong. Ketahuan kalau saya lagi buat apa sama istri saya bicara apa sama istri, kedengeran sama anak-anak. Tapi itulah kita harus berhikmat untuk ajar anak-anak. Mereka nggak perlu bahasa-bahasa yang indah, betul nggak? Anak-anak, Cynthia, siapa? Perlu nggak? Enggak. Cuman gelengan kepala, enggak, kami nggak perlu firman Tuhan. Bukan nggak perlu firman Tuhan, tapi setiap ayat itu yang penting papa mama jalani dulu deh. Yang penting papa mama jalani dulu deh. Bagi setiap ibu-ibu yang sudah tidak ada pendamping di rumah, sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada suami, yang penting mama jalani dulu deh firman Tuhan. Kita kembali lagi kepada sumber masalah. Ya, sumber masalah kita adalah, ya, pegang ya, sumber masalah Anda semua adalah diri Anda sendiri. Sumber masalah saya adalah diri saya sendiri. Sepakat dulu ya di situ ya. Amin. Tapi coba nih kita renungkan. Minta maaf ya, minta maaf. Kita renungkan dulu. Antara manusia dengan binatang, mana yang lebih banyak masalah? Yuli,
Antara manusia dengan binatang, jadi siapa yang lebih banyak masalah? Manusia. Balik antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih banyak masalah? Manusia. Siapa yang bicara pada pagi hari ini? Yang lebih banyak masalah itu justru binatang. Ada? Ada yang berani bilang? Kenapa manusia lebih banyak masalah? Kenapa manusia lebih banyak masalah? Ya, jadi itu. Ya. Setuju banget kalau udah goblok. Karena banyak maunya. Iya, manusia. Aduh, ampun, saya minta maaf ya. Memang harus saya nggak ada contoh konkret ya. Tidak mungkin saya sandingkan manusia dengan tumbuhan, tidak mungkin. Ya, saya hanya bisa pas menyandingkan dan membandingkan antara manusia dengan binatang. Yang lebih banyak masalah itu adalah tadi sepakat manusia. Kenapa manusia lebih banyak masalah? Jawaban jadi ada tadi adalah banyak maunya. Kenapa banyak maunya? Coba kita perhatikan binatang. Binatang sedari dia brojol jebret, ya, dia lahir sampai dia mati nanti, tugas rutin yang dia lakukan adalah pertama makan, ya, dan beranak. Ada binatang tuh ini apa? Makanannya beda-beda, ganti-ganti. Bocel tiap hari makannya tempe kan, garu-garu banget tempe goreng gitu kan. Cuma bocel yang makan tempe goreng sama ayam tulang yang direbus. Tapi dari dulu udah berapa tahun nih makan tempe sama ayam hari-hari kan, Mak? Ya enggak? Binatang dari dulu sampai dari dia lahir sampai dia mati makanannya nggak berubah-ubah. Ya, nggak bosan-bosan. Sekarang saya mau tanya jujur, bapak-bapak, siapa yang kuat tahan makanan istri selama seminggu? Dan kuat tahan makanan istri selama seminggu? Udah gitu istri masaknya itu tempe mulu tiap hari, tahu mulu, ya nggak ada yang lain. Ya, tapi saat ini saya cuma mau bawa kita bisa merenung. Binatang itu tidak punya masalah. Kalau dia punya masalah, ya udah itu, dia cari makan dan dia beranak. Atau enggak, dia tunggu dimakan. Kayak kita nih nanti siang mau tunggu makan apa nih ya, binatang itu. Kalau enggak dia tunggu dimakan atau kan mau makan. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Itu binatang. Binatang kalau punya makanan sisa diapain? Ayo. Binatang kalau punya makanan sisa diapain? Hah? Ditinggal. Binatang kalau punya makanan sisa ditinggal. Manusia kalau ada makanan sisa diapain? Minta ampun. Panasin. Disisain. Ya. Kayak saya punya tahu kecap di rumah, di kulkas udah berapa hari belum makan. Ya. Manusia ada sisa makanan dibungkus. Nggak ada kantong plastik, tas Louis Vuitton dikorbanin. Iya. Tempe goreng di situ, mau ikan bakar masuk di situ. Udah selesai diangkat, dicabut, bingung. Bagaimana ya membersihin tas ini ya? Minyak semua di dalam tas.
Masalah apa itu? Itu masalah sudah. Binatang nggak punya tupperware, ya, dia nggak punya lemari makan, dia nggak punya kantong plastik, nggak punya botol. Jadi dia kalau ada makanan sudah. Tapi apa yang kita pelajari dari binatang ini? Ada nggak yang kita pelajari? Yang bisa kita pelajari, yang kita petik dari binatang? Dia tidak pernah khawatir. Dia nggak pernah khawatir. Pasti besok gua dapat makan. Iya, pasti besok saya dapat makan. Kita di gereja Pantekosta di Indonesia ada satu lagu lama. Jangan kamu gunung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum. Jangan kamu khawatir Bapa di surga. Tapi tahu kan nanti siang saya mau makan apa, malam saya mau bagaimana? Retorika sebuah ibadah jangan cuma hanya dinikmati 2 jam seminggu, bahwa itu ibadah kita sepanjang minggu. Amin. Apa yang kita dapatkan? Firman Tuhan yang kita dapatkan. Nikmati itu sepanjang minggu. Karena satu kali waktu kita tidak akan pernah bisa menikmati firman Tuhan. Kita akan cari firman Tuhan dari ujung ke ujung bumi. Kita nggak akan pernah dapat itu firman Tuhan. Mau baca Alkitab, pas dibuka kitab putih. Ini udah berapa tahun lalu saya pernah sampaikan. Yang di sini punya Alkitab, Bapak Ibu Jadiato, tolong buka ya. Antara kitab Maleakhi dan kitab Wahyu. Kitab Maleakhi dan kitab Matius. Ada nggak kitab Maleakhi dan kitab Matius? Maleakhi pasal terakhir deh. Ya, jadi ada nggak lembaran putih Bu Jadiato? Ya. Itu lembar putih tidak ada di handphone. Udah. Percaya saya, nggak bakal dapat lembaran putih itu di handphone, nggak ada. Cuman ada di Alkitab. Ya, lembar putih itu jangan ditulis nomor handphone, cabai merah keriting 2 kilo, ayam goreng, terus ada lagi anak-anak muda, I love you babe. Jangan ditulis begitu. Biarkan lembar putih itu kosong. Itu mengingatkan kita bahwa satu lembar putih itu antara kitab Maleakhi dan kitab Matius, satu lembar putih itu mewakili Allah tidak berbicara dengan manusia selama 400 tahun. Lembar putih itu 400 tahun loh. Jadi Yobel kalau dapat ayat itu nikmati senikmat-nikmat yang ada di dalam rumah Tuhan, masih bisa cari Tuhan. Karena waktu kita nanti rindu baca firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, kita mau buka Alkitab, loh kok lembar putih? Dibuka lagi. Kok lembar putih? Dibuka lagi. Kok lembar putih? Mau dicari di aplikasi manapun, kok blank? Itu tandanya firman Tuhan itu diangkat. Itu tandanya Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Tuhan Yesus datang itu bukan lagi untuk merayakan Natal. Ya. Tuhan Yesus datang itu bukan jadi bayi lagi. Cuma seringkali waktu kita Natal, apa yang kita pikirkan? Tuhan Yesus dirayakan sebagai bayi. Tiap tahun Tuhan Yesus kecil terus. Tuhan Yesus itu lahir, ya sudahlah. Kalau di mana, di kalender, kayaknya kemarin waktu saya di Natalannya Jonah, gurunya bilang hari
tanggal 25 Desember adalah ulang tahunnya Yesus. Dari mana saya mau tanya? Ada nggak tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember? Tolong kasih tahu. Ada? Menurut penanggalan Yahudi, Tuhan Yesus lahir itu justru bukan di bulan Desember. Januari. Tuhan Yesus lahir justru itu di bulan Maret, antara Februari dan Maret. Itu Tuhan Yesus lahir, itu penanggalan Yahudi. Makanya saya bilang sama istri saya bilang sama Vivi, ini penyesatan. Tapi saya cuma bicara-bicara di situ. Ya, karena tidak ada ceritanya Tuhan Yesus itu dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Itu cuma adat orang-orang sono, orang-orang barat. Ya, itu dibawa ke dalam Indonesia. Tapi tidak ada ceritanya Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Lebih dalam lagi, perhatikan baik. Saya mau bawa Bapak Ibu teman-teman supaya kita ini terhindar dari masalah. Ya, memang masalah tidak bisa dihindari. Bukan terhindar, bukan menghindar juga. Tapi masalah itu kita harus nikmati. Seperti penemu, seperti inventor. Setiap dapat masalah, wih, itu duit. Dapat masalah, wih, itu duit. Dapat masalah, itu duit. Senang dia dapat masalah. Jadi jangan seperti tengah malam, aduh, saya mesti buat apa ya? Besok saya mesti buat apa ya? Masalah itu dinikmati. Masalah itu bukan dihindari, masalah itu dihadapi. Seberat apapun masalah itu dihadapi. Kekuatan Bapak Ibu Gembala terbatas, kekuatan Om Sosiawan dan tahanan terbatas. Saya pernah sharing banyak sama Om Sosiawan dan tahanan. Ya, bagaimana waktu saya ada di Kawah Chandra di muka, berat-beratnya saya menghadapi hidup. Tapi apa yang mereka buat? Enggak ada. Mereka cuma kasih kuat sama saya menghadapi masalah. Saya dipanggil sama Tante Hana berbicara di ujung sana. Itu masalah saya. Hadapi masalahnya. Saya nggak pernah lupa yang orang baik buat sama saya tidak pernah lupa. Dan itu mengencourage saya, membawa saya jadi seperti sekarang. Coba kita bayangkan kalau Maria, ya, bayangkan kalau Maria dia ini ya menolak. Bagaimana kalau Maria itu menolak Tuhan untuk hadir? Jadi Tuhan itu nggak asal pilih loh, ya. Tuhan itu tidak asal pilih. Saya mau lahir di seorang wanita yang perawan. Siapa ya? Enggak kayak begitu. Tuhan gak asal pilih Maria. Pasti ada kondisi, pasti ada syarat, betul nggak? Apa syaratnya? Kita buka yuk. Next. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Lanjut aja di bawah. Lukas 1 ayat 38. Baca bersama dengan saya, ya. Lukas 1 ayat yang ke-38. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Stop. Ya. Yang Bapak Ibu perhatikan dari ayat ini apa? Koni, apa yang Koni perhatikan dari ayat ini? Pembelaan. Nurut, taat. Itu nanti. Oh, iya.
Itu hasilnya. Tapi kalau kita perhatikan dari ayat ini, saya ajak Bapak Ibu berpikir. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, adalah respon Maria. Adalah apa? Respon Maria terhadap masalah yang akan dia terima. Ini belum dia hamil Yesus, belum. Ini dalam Kejadian waktu malaikat datang sama dia, kamu nanti akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak dan kamu harus menamakan dia Yesus. Itu belum dia lahir. Waktu malaikat datang, bisa nggak Maria menolak? Saya bisa, sangat bisa. Enggak, saya tidak mau. Kenapa? Kenapa Maria bilang tidak mau? Karena menurut hukum zaman itu, kalau seorang wanita dia hamil sebelum nikah, hamil di luar nikah, dia akan dihukum sampai mati. Dia tahu hukumannya apa. Saya belum nikah, biarpun saya sudah punya tunangan, tapi saya belum menikah. Ya, biarpun dia sudah punya tunangan, tapi saya belum resepsi, belum diberkati. Tetap dia akan hamil sebelum. Bayang-bayang hukuman mati itu ada jelas. Tapi waktu malaikat datang sama dia, apa kata Maria? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan bahasa Ibraninya itu adalah dolos. Ya, dolos itu artinya adalah budak. Ini cuma bahasa halus saja hamba Tuhan, tapi artinya itu adalah budak. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu perkataanmu, mu-nya huruf kecil, berarti perkataan malaikat, bukan perkataan Tuhan. Tapi malaikat itu membawa pesan dari Tuhan sampaikan kepada Maria. Kalau saja saya didatangin sama malaikat hari ini, mungkin takut, mungkin juga bingung. Ngapain? Kamu akan dibawa menjadi seorang ibu bagi banyak bangsa. Tapi saya mau sampaikan, respon itulah yang diperlukan. Amin. Bukan masalah benar atau salah, tapi respon aja dulu deh. Bapak Gembala itu sering kali bilang, kamu pergi ke sana, tanya berapa harga nasi goreng di sana. Kalau kita nih, ya pemikiran zaman sekarang, ya sudah kasih sini 50.000 biar saya pergi ke sana, tanya berapa, beli, udah bawa pulang. Tapi kan lain, apa yang memang Bapak Gembala sampaikan lain. Kamu pergi dulu, tanya di sana berapa harganya, baru kamu balik lagi. Maksudnya apa? Waktu dia balik, harga nasi gorengnya 27.000. Oh ya, oke. Itu harga nasi goreng biasa. Sekarang bikin itu spesial. Ya, pakai telur, pakai cabai rawit lah, pakai apa, pakai ayam segala macam. Ya. Kalau ya Bapak Gembala ini tidak berperi kemanusiaan, apa yang saya sampaikan tadi kamu tanya lagi sana. Dia belum kasih duit. Tanya lagi sana, kalau pakai telur, pakai ayam, pakai ini, itu berapa harganya? Namanya agak. Tapi itu dibutuhkan respon. Capek memang, tapi responnya bagaimana? Respon kita itu bagaimana? Bukan masalah benar atau salah, respon kita ini bagaimana? Bisa gak yang disuruh itu nolak? Bisa. Bisa gak yang disuruh itu mencak-mencak? Bisa.
Bisa nggak yang disuruh itu marah-marah? Bisa. Tapi yang disuruh itu pasti tidak akan dapat berkat. Amin. Pergi, beli. Hanya berapa harganya? Balik lagi. Oh itu harganya total 38.000. Sudah, ini uangnya 40.000, berangkat. Jadi masalah itu yang terbesar ada di mana? Di diri sendiri. Setan nih. Udah deh, saya cuma bilang jangan terlalu banyak nyalain setan. Ya, jangan terlalu banyak nyalain setan. Setan itu udah salah dari dulu. Ya kita berperi kesetanan sedikit deh. Ya, gak usah nyalain setan dalam hal ini. Ya. Hindari itu, ini semua gara-gara setan. Suami saya nggak pulang di rumah gara-gara setan. Bapak Gembala tolong doakan supaya setan yang ada di dalam suami saya itu bisa pergi. Tuhan tinggal bilang bukan karena setan tapi karena itu tahu. Dia nggak pulang itu karena itu. Ini contoh. Ya, di sini tidak ada, tapi di Indonesia ada. Suami juga sama-sama. Saya belajar sampai detik ini saya pun belajar bagaimana respon. Ya. Bapak Ahmad Soleh juga belajar. Saya nggak perlu dengar musik setiap hari. Saya mendengarkan istri saya ceramah, istri saya bernyanyi. Itu sebenarnya dia curhat. Ya, kalau perlu mulut bibir istri saya kunci. Ya, suka nggak tahan dia. Tapi itu jeritan hati seorang suami. Ya, mau ya sama-sama kita merendahkan. Rendahkan ego. Kalau kita sama-sama merendahkan ego, pasti semuanya diuntungkan. Bagaimana respon Anda? Bagaimana respon kita? Ya. Dalam istilah kesehatan ada istilah begini: you are what you eat. Ya, kamu adalah yang kamu makan. Kamu itu adalah yang kamu makan. Kita harus meresponi hal ini nih. Ya, kita harus jelas meresponi. Karena apa yang kita makan itu belum tentu semuanya baik. Ya, kalau firman Tuhan sudah pasti baik, karena saya tahu firman Tuhan tidak pernah salah. Tapi kalau makan makanan jasmani, kita mesti perhatikan baik. Sampai saat ini dunia medis itu salut dengan tulisan Musa, karena Musa adalah orang pertama yang menuliskan mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan. Ya enggak? Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan, itu Musa. Maksudnya apa? Supaya kita sehat. Ya. Binatang yang berkuku belah, ya, sebenarnya itu tidak boleh dimakan. Apa sih yang berkuku belah? Ada contohnya enggak? Onta di Arab udah dimakan. Udah di Nusa Tenggara Timur itu udah dimakan. Babi apa lagi, ya kan?
binatang-binatang laut yang berkulit keras itu tidak boleh dimakan. Tahu binatang laut yang berkulit keras? Kerang, udang, kepiting. Tapi kita gak merespon. Aduh, Kak, saya makan makanan enak semua gitu. Gila, udang, kerang, kepiting, apapun itu, wah, kalau sudah dibikin kepiting saus padang, wah, Bibi suka banget. Ya, mantap banget. Tapi itu diciptakan Tuhan untuk vacuum cleaner. Dia akan masuk ke dalam rongga-rongga terumbu karang. Dia akan masuk ke dalam tempat-tempat yang tersembunyi untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Itulah kenapa memang sampai kerang jangan dimakan, udang kalau bisa jangan dimakan, kepiting, lobster, lobster apalagi itu enak banget. Tapi semua ini dirangkum dengan jelas. Seperti statement itu tadi, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Bagaimana respon kita terhadap makanan yang memang sudah dilarang oleh Musa, yang boleh dan tidak boleh dimakan? Anda mau sehat? Pilihlah jalan yang baik. Sama aja kok, saya juga tetap nanti bisa hidup sampai 70 atau 80 tahun. Saya yakin bisa, oke, saya percaya. Tapi saya mau bilang begini, mungkin kita sama-sama akan mati dipanggil Tuhan usia 80. Tapi pilihannya ada dua. Kalian, kita semua mau hidup dengan sehat atau hidup dengan sakit. Hari ini sudah terbayang apa masalah bagi kita menjalani tahun 2023? Jangan lari dari masalah. Amin. Masalah itu dihadapi. Kalau perlu balik ke slide kedua, kita ketagihan masalah. Tuhan, aku mau diberkati Tuhan, kasih dong saya masalah. Ya, makanya cuman ayat yang ada di dalam Amsal itu. Pujilah. Gak semua orang mau apa? Nyanyikan lagu itu, mau baca ayat itu, ya. Saya nggak tahu Bapak Gembala ada nggak kasih ayat itu untuk ayat Kompas, ya. Ada. Jadi berbahagia siapa yang mendapat ayat itu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidiki hatiku dan ada. Oh, bukan saya ternyata. Tiba-tiba pas saya yang ambil, saya lagi yang dapat. Tapi itulah tantangan sebenarnya. Waktu kita diuji, dibakar. Kita bukan timbul sebagai tanah liat, tapi kita timbul sebagai emas. Kalau emas Jawa ya murah, ya. Tapi kalau emas yang dari tambang asli, dari antam, emas antam, sudah baca ya? Sudah baca kan? Sekarang berapa harga emas? Ada 900.000? Ada nggak? Lebih. Berarti baru beli emas. Ya, 1 gramnya emas sekarang sudah tinggi. Dapat logam mulia itu udah, waduh, luar biasa. Tapi katakan sama diri kita, saya lebih dari emas. Saya lebih dari emas. Saya berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan hadir untuk tebus dosa Anda dan saya. Nah, minta IG. Pujilah
aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bapak Ibu, teman-teman, tolong perhatikan saya sebentar sebelum kita nyanyi lebih jauh lagi. Saya mau tanya, berani nggak kita nyanyikan lagu ini untuk pribadi kita masing-masing? Berani nggak? Nyanyikan benar ya, nyanyikan dengan penuh iman. Kita bukan nantang Tuhan kok, enggak. Tuhan kasih saya masalah dong, enggak. Ya, masalah nggak usah diminta, pasti datang sendiri. Dan masalah itu datang bukan cuma sendiri, dia pasti datang beramai-ramai sama teman-temannya. Tapi masalah tidak bisa dihindari Bapak Ibu, teman-teman. Masalah itu harus dihadapi. Kami hamba-hamba Tuhan pun sama punya masalah. Orang-orang kaya punya masalah. Bahkan saya bilang tadi, masalah orang-orang kaya justru lebih besar daripada orang-orang yang pas-pasan. Bayi punya masalah, anak-anak sekolah itu punya masalah, seorang ibu punya masalah, seorang bapak punya masalah, sebuah keluarga punya masalah, sebuah gereja punya masalah, bahkan sebuah negara pun punya masalah. Bahkan saya minta maaf, orang mati pun dia membawa masalah bagi yang hidup. Tapi hari ini jelas bagaimana responmu terhadap masalah seperti Maria. Bisa gak bilang sama Tuhan, aku ini hamba Tuhan, aku ini budak, jadilah seperti yang Engkau mau Tuhan. Bisa gak? Sanggup gak? Masih ada 350 hari lebih. Bisa gak bilang begitu sama Tuhan? Saya ini cuma hamba, saya ini keset, saya ini pembantu, saya ini budak Tuhan. Jadilah seperti kehendak Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki bagiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kita berdiri semuanya.
Tuhan akan bawa engkau naik bukan turun. Tuhan akan bawa engkau jadi pemimpin bukan pemimpi. Tuhan akan bawa engkau jadi kuat bukan lemah. Apapun yang kita jalani sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2023 adalah kemenangan demi kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Segala kuasa sudah ada di bawah telapak kaki kami. Kuasa setan, kuasa maut dikalahkan. Kami melangkah dengan sehat, kami melangkah dengan kuat, kami melangkah dengan iman bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang sudah memberi kekuatan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita pribadi-pribadi yang sudah diberkati Tuhan dengan firman-Nya, katakan sama-sama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dan kembalikan kepada yang belum. Haleluya. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk ibadah kita, saya mengangkat semua bangsa berdiri, kita akan punya dan berkata, kiranya Kau memberkati aku. Luar biasa Engkau dalam hidup kami, sudah membawa kami memasuki tahun yang baru. Minggu yang kedua kami boleh ada sebagaimana kami ada. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami percaya pertolongan yang kami sudah alami 2022 kami juga akan alami bersama dengan Tuhan selama 2023 yang akan berjalan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel akan menjaga, menuntun, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan bagi kami sepanjang tahun yang akan berjalan ini. Karena kami yakin kami adalah umat-umat pilihan-Mu yang Engkau telah tetapkan sebelum langit dan bumi ini ada. Dan kami yakin kami ada perbedaan untuk masalah apapun yang kami akan hadapi pada tahun ini.
kami akan jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami sudah terima. Biarlah firman itu boleh terpaini hati kami, dan kami akan melakukannya dengan taat dan setia. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah, urapan baru Roh Kudus senantiasa menyertainya, berikan hikmat, berikan pengetahuan, berikan senantiasa penjagaan dan perlindungan ketika dia pergi dalam pemberitaan kabar baik di luar Jakarta pada hari-hari yang akan datang. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Umat-umat-Mu yang berulang tahun minggu yang lalu, Tuhan, hamba-Mu berdoa biar usia yang dia telah terima, dia boleh kembalikan segala ucapan syukur terima kasih hanya kepadamu, karena segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, kepada Allah segala pujian hormat kami. Bukan kebetulan Tuhan izinkan kami boleh mempunyai merayakan hari ulang tahun. Tuhan inginkan melalui kami Tuhan Yesus dimuliakan dan diagungkan, dan orang lain diberkati. Ini doa, ini permohonan kami, korban persembahan umat-umat yang telah mereka berikan. Tuhan pilih tangan yang sudah memberi dan memberikan dan memberkati mereka. Jika ada yang datang memberikan milik-Mu, Tuhan buka tingkap langit sorga dan curahkan berkat dalam nama Yesus. Mereka diberkati dengan limpah, karena kami tahu Tuhan tidak pernah berdusta. Bagi mereka yang memberi, mereka yang melakukan firman Allah, maka firman Allah akan ternyata dalam hidup mereka, akan menerangi jalan hidup mereka di tengah-tengah kegelapan ekonomi, keuangan, kesehatan, dan masalah yang akan kami hadapi tahun yang akan berjalan ini. Tuhan akan sertai kami. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Inilah doa, ini permohonan kami. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa yang ada dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.